perkembangan Jali. Kami segenap SGD 5 akan membuat SB B1 tentang POT. Selamat menyaksikan. Sternocleidomastoid atau SCM merupakan suatu otot utama dalam pergerakan leher, yaitu gerakan fleksi, fleksi lateral, dan juga rotasi leher. Di mana pada gerakan fleksi, SCM berkontraksi untuk menghasilkan gerakan menurunkan kepala ke depan. Hal ini terjadi karena posisi dan arah sel otot yang memungkinkan gerakan fleksi. Arah sel SCM yang miring dari sternum dan clavicula menuju conus mastoideus dan juga os occipital memungkinkan otot SCM untuk menarik kepala dan juga leher ke arah depan atau fleksi leher. Gerakan yang kedua adalah fleksi lateral leher, di mana pada gerakan ini SCM bersama dengan scalenus adalah dua kelompok otot yang memiliki peran yang penting dalam fleksi lateral leher, meskipun keduanya memiliki mekanisme gerakan yang sedikit berbeda. Keduanya bekerja secara sinergis untuk menghasilkan gerakan fleksi lateral yang efisien dan juga stabil pada leher. Ketika salah satu SCM berkontraksi, maka SCM tidak hanya membantu dalam fleksi lateral leher, tapi juga membantu dalam rotasi kepala. Dalam hal ini, SCM membantu menstabilkan leher dan juga scalenus berperan dalam menarik vertebra servikal ke arah bahu yang sama, sementara SCM menarik kepala ke arah sisi yang berlawanan. Kerjasama keduanya ini memungkinkan adanya gerakan fleksi lateral yang lebih efisien. Gerakan yang terakhir adalah rotasi leher, di mana SCM merupakan otot utama dalam rotasi leher karena kemampuannya untuk secara langsung dan juga kuat memutar kepala dan leher ke arah yang berlawanan dengan sisi yang kontraksi. SCM akan memberikan kontrol dan juga kekuatan yang diperlukan untuk rotasi leher yang efektif dan stabil. Jadi saya akan menjelaskan bagian dari SCM. Nah, jadi origo dari SCM itu sendiri berada di caput sternalis, bagian anterior dari manubrium sterni di bagian sini, dan juga caput clavicularis di sepertiga medial dari clavicula di bagian sini. Lalu untuk insersionya itu berada pada bagian mastoideus os temporalis dan juga setengah lateral superior dari occipital. Untuk cara palpasinya, kita bisa meminta objek untuk mengarahkan kepala ke satu sisi, yaitu melakukan rotasi ke arah sinistra untuk melihat pada bagian kanan. Nah, dari sini kita bisa palpasi dengan memberikan sedikit tekanan pada bagian SCM. Nah, bagian SCM ini sangat mudah untuk kita raba karena keberadaannya itu sangat menonjol dan juga superficial. Yang kedua adalah longus colli. Longus colli ini berfungsi sebagai otot pendukung atau sinergis. Fleksi leher yang terjadi karena kontraksi sternocleidomastoid ini bisa menyebabkan ketegangan pada bagian depan leher, dan longus colli ini membantu menjaga kestabilan tulang belakang servikal sehingga gerakan fleksi bisa dilakukan dengan lancar dan aman tanpa mengorbankan stabilitas. Nah, longus colli berorigo pada pars superior dari C3 sampai C5, lalu di pars medianya itu dari C2 sampai C4, dan di pars inferiornya dari T1 sampai T3. Nah, ia berinsersio pada pars superior dari C1 sampai C2, lalu di pars medianya itu dari C5 sampai C6, dan di pars inferiornya dari C5 sampai C6 juga. Cara melakukan palpasi pada longus colli: yang pertama, letakkan jari Anda di sepanjang sisi depan leher di antara trakea dan tulang belakang servikal. Kedua, tekan dengan lembut ke dalam, bergerak secara vertikal dari C1 hingga C6 sambil meminta pasien sedikit rotasi lateral untuk memperjelas kontur otot, karena otot ini terletak cukup dalam dan Anda mungkin perlu menekan sedikit lebih dalam dan hati-hati untuk merasakannya, terutama bila otot dalam keadaan tegak.
scalenus berperan penting dalam 3 gerakan leher, di mana yang pertama fleksi leher, yang kedua fleksi lateral dari leher, dan yang terakhir rotasi leher. Untuk yang pertama, scalenus berperan penting dalam fleksi leher dan mereka bekerja secara sinergis dengan otot SCM untuk memperkuat dan memodulasi gerakan fleksi leher. Ketika SCM berkontraksi untuk fleksi leher anterior, scalenus anterior dan medianus membantu dengan cara fleksi lateral dan stabilisasi vertebra cervical, sehingga memberikan fleksi lateral yang lebih stabil dan menyempurnakan pergerakan. Baik, untuk yang kedua, fleksi lateral dari leher. Ketiga otot scalenus, yaitu scalenus anterior, medius, dan posterior memiliki peran utama dalam fleksi lateral leher dengan cara menarik vertebra cervical ke arah tulang belikat pada sisi yang berlawanan. Mereka bekerja dengan cara kontraksi unilateral untuk menyebabkan fleksi lateral pada sisi yang sama. Scalenus juga berperan dalam menjaga stabilitas vertebra cervical, mencegah ketegangan berlebihan, dan membantu mencegah cedera saat leher bergerak sangkut. Untuk gerakan yang terakhir pada scalenus yaitu rotasi leher. Meskipun kontribusinya tidak sebesar otot utama rotasi seperti SCM, namun scalenus bekerja secara sinergis dengan SCM dalam gerakan rotasi leher. Ketika SCM berkontraksi secara unilateral, misalnya SCM kanan berkontraksi, kepala akan berputar ke kiri. Dalam hal ini, scalenus kanan berkontraksi untuk menyebabkan sedikit fleksi lateral ke kanan. Rotasi leher yang terjadi saat SCM berkontraksi bersama scalenus pada sisi yang berlawanan akan menghasilkan gerakan yang lebih terkoordinasi dan stabil, meskipun kontribusi utama dalam rotasi tetap datang dari SCM. Selanjutnya yaitu ada otot scalenus yang dimana dia itu berada di origo C3 sampai dengan C7, dan insersionya yaitu tuber scalen pada batas dalam costa 1 dan 2 dan juga ridge pada permukaan cranial ribs. Adapun cara palpasinya yaitu kita bisa mencari scalenus anterior dengan cara meletakkan jari di ujung insestio sternocleidomastoid dan raba sedikit di sisi lateral otot SCM. Setelah itu, tekan dengan sedikit dalam area di antara otot SCM dan setengah lateral clavicula. Tekan dengan arah menuju costa 1. Lalu beri arahan pasien untuk melakukan fleksi kontralateral atau berlawanan. Nah, dan sini kita akan menemukan otot scalenus di sini. Ini glenomastoid, kita tekan dalam dikit. Nah, ini dia. Dia berkontraksi saat lateral fleksi. Oke, kita akan masuk ke otot selanjutnya yaitu upper trapezius. Upper trapezius berperan sebagai otot pendukung yang membantu memperkuat dan memodulasi gerakan ekstensi leher dengan menarik kepala ke belakang seperti ini. Oke. Walaupun kontribusinya dalam ekstensi leher tidak sebesar semispinalis sapitis, otot ini memperbaiki dan memperluas gerakan ekstensi dengan memberikan dukungan tambahan pada leher bagian atas. Maka dari itu, upper trapezius berperan dalam mengoptimalkan gerakan ekstensi dengan menghindari ketegangan berlebih atau cedera. Oke, origo dari upper trapezius ada di sekitar sini, yaitu di os occipital atau linea nuchalis superior dan processus spinosus C1 dan C7. Sini. Ini C7-nya, ini C1-nya. Kemudian, cara mempalpasinya tempatkan jari di sekitar linea nuchalis superior dan processus spinosus C1 sampai C7. Seperti ini. Letakkan jari di sini, kemudian minta pasien untuk mengangkat bahu dan menundukkan kepala untuk menegangkan otot. Nah, kita sudah ketemu. Di sini tempatnya, penekatannya. Rasakan ketegangan otot sepanjang bagian atas leher hingga ke acromion dan clavicula. Ini sudah terasa ya. Ini ketegangan otot dari upper trapeziusnya.
Oke. Semispinalis capitis berperan sebagai otot pendukung dalam gerakan rotasi leher. Ketika SCM berkontraksi secara unilateral, misalnya SCM kanan, ia akan memutar kepala ke arah kiri atau rotasi ke kiri. Semispinalis capitis kanan bekerja sinergis untuk memperkuat gerakan rotasi leher ke kiri. Meskipun kontribusinya lebih terbatas pada bagian leher dan tengkorak, bukan pada seluruh bagian leher. Dengan demikian, meskipun SCM bertanggung jawab utama untuk rotasi kepala, semispinalis capitis membantu menstabilitaskan dan mengkoordinasikan rotasi kepala dan leher secara keseluruhan. Nah, cara mengevaluasi semispinalis capitis itu, kita bisa minta pasien itu duduk atau berdiri tegak. Sini pasien sudah duduk dengan tegak, lalu tepukkan jari di sekitar vertebra cervical bagian atas dan torakal atas, sekitar sini ya. Lalu minta pasien untuk melakukan ekstensi kepala atau gerakan kepala ke atas untuk memfasilitasi kontraksi otot. Lalu rasakan tonus tegangan otot sekitar linea lucalis superior. Otot splenius berperan dalam 3 gerakan, yaitu ekstensi leher, fleksi lateral, dan rotasi. Yang pertama ada ekstensi leher. Splenius capitis dan splenius cervicis adalah otot-otot yang berperan penting dalam membantu gerakan ekstensi leher. Splenius capitis dan splenius cervicis bekerja bersama untuk meningkatkan rentang gerak dan memperkuat ekstensi leher. Semispinalis capitis menggerakkan kepala, sedangkan splenius capitis dan cervicis membantu dalam ekstensi leher bagian atas dan bawah. Yang kedua ada fleksi lateral. Splenius capitis dan splenius cervicis adalah 2 otot yang terletak di bagian posterior dan lateral leher. Meskipun keduanya lebih dikenal untuk peran mereka dalam ekstensi dan rotasi leher, mereka juga berkontribusi pada gerakan fleksi lateral leher, terutama dalam membantu otot-otot seperti scalenus. Yang ketiga ada rotasi. Splenius capitis dan splenius cervicis membantu dalam rotasi leher dengan cara yang mendukung dan memperkuat gerakan tersebut. Saat SCM kanan berkontraksi untuk memutar kepala ke arah kiri, pada saat yang sama splenius capitis kanan juga berkontribusi pada rotasi kepala ke kiri. Seperti splenius capitis, splenius cervicis bekerja sinergis dengan SCM dalam rotasi leher. Ketika SCM kanan berkontraksi untuk memutar kepala ke kiri, splenius cervicis kanan akan memperkuat rotasi leher bagian atas atau vertebra cervical ke arah kiri, memberikan rotasi leher yang lebih dalam. Splenius capitis itu berorigo pada C7 hingga T4 dan splenius cervicis itu berada pada T3 dan T6. Untuk insersionya, splenius capitis melekat pada processus mastoideus, yaitu pada tonjolan di belakang telinga, dan untuk splenius cervicis berinsersio di processus transversus vertebra pada C1 hingga C3. Untuk cara palpasi dari splenius capitis, yang pertama, pembantu bisa membaringkan kepalanya ke salah satu sisi atau fleksi lateral. Selanjutnya, otot splenius capitis dapat ditemukan di sisi belakang leher di area antara tulang tengkorak bagian belakang, yaitu di sekitar processus mastoideus dan vertebra cervical atas. Dari sini. Sedangkan untuk cara palpasi dari splenius cervicis itu, otot ini dapat dipalpasi di bagian posterior leher di bawah otot trapezius dengan meraba area antara T3 hingga T6. Levator scapula adalah otot yang terletak di bagian belakang dan sisi leher dan memiliki fungsi utama untuk mengangkat scapula serta menstabilkan leher, meskipun tidak terlibat langsung dalam ekstensi leher. Levator scapula tetap memainkan peran penting dalam mendukung gerakan ekstensi leher, terutama dalam sinerginya dengan otot-otot lain seperti semispinalis capitis, meskipun utamanya
Untuk stabilisasi dan fleksi lateral, otot ini sedikit berperan dalam ekstensi. Semispinalis capitis adalah otot utama yang terlibat dalam ekstensi kepala, tetapi otot-otot yang lebih mendalam seperti levator scapula membantu dalam stabilisasi dan posisi leher selama gerakan ekstensi. Levator scapula adalah otot yang berperan dalam menstabilkan dan mengangkat scapula, tetapi juga memiliki peran penting dalam fleksi lateral leher, terutama dalam mendukung gerakan yang melibatkan otot-otot lain seperti scalenus. Meskipun levator scapula tidak berperan langsung dalam fleksi lateral leher seperti scalenus, otot ini mendukung gerakan tersebut dengan cara yang tidak langsung. Levator scapula bekerja sinergis dengan scalenus untuk mendukung dan memperkuat gerakan ini, terutama dengan menstabilkan dan menarik tulang belikat serta vertebra cervical ke arah sisi yang sama. Origo pada levator scapula ada pada prosesus transversus atau tonjolan lateral dari vertebra cervical C1 hingga C4. C1 hingga C4. Insersio pada levator scapula ada pada otot levator scapula sudut atas atau angulus superior dari scapula, yaitu di sebelah sini. Dan cara palpasinya itu pertama, posisikan tangan di sekitar otot dengan pasien duduk atau berdiri. Minta pasien untuk menekuk lehernya ke satu sisi, misalnya memiringkan kepala ke kanan. Otot levator scapula akan terasa menonjol di sisi leher yang berlawanan, yaitu bagian samping leher pada sisi yang lebih tinggi. Anda dapat merasakan ketegangan atau kontraksi otot pada area tersebut saat otot ini bekerja untuk mengangkat scapula. Deep muscle juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dari leher. Adapun 4 deep muscle dari leher, yang pertama longus colli, yang kedua longus capitis, yang ketiga rectus capitis anterior, dan yang terakhir rectus capitis lateralis. Yang pertama longus colli. Muscle ini berorigin pada transversus processus C atau C3 sampai T2 yang berinsersio pada processus transversus C1 hingga C6. Muscle ini menghasilkan gerakan fleksi leher. Yang kedua, longus capitis. Muscle ini berorigin pada processus transversus C3 hingga C6 yang berinsersio pada occipital bone dan menghasilkan gerakan fleksi kepala atau retraksi. Kemudian yang ketiga ada rectus capitis anterior yang berorigin pada C2 dengan insersio occipital bone dan menghasilkan gerakan fleksi kepala. Dan yang terakhir rectus capitis lateralis yang berorigin pada transversus processus C2 dengan insersio occipital bone dan menghasilkan gerakan fleksi lateral.